Dalam rangka meningkatkan minat literasi dan keterlibatan masyarakat dengan perpustakaan, UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Purworejo bersama Telkomsel dan Jurnal Lelana Indonesia menggelar acara Kobar atau Kongko Bareng Perpustakaan. Kegiatan ini berlangsung di lapangan parkir Kampus Barat Universitas Muhammadiyah Purworejo pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024. Kegiatan diawali dengan penyerahan kartu anggota perpustakaan secara simbolis kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Teguh Wibowo. Dalam sambutannya, Teguh Wibowo memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya perpustakaan dalam mendukung literasi di kalangan mahasiswa. Saya berasal dari Prodi Manajemen. Kami sangat apresiasi sekali ya, ini salah satu bentuk inovasi dari teman-teman di perpustakaan. Tahun-tahun sebelumnya kan tidak ada acara seperti ini ya. Ini juga salah satu memfasilitasi perkembangan era muda sekarang ini seperti ini ya, seperti podcast dan lain sebagainya. Ini kami sangat apresiasi sekali, Mas. Pak, yang diharapkan ke depannya untuk perpus di UM Purworejo ini sebenarnya? Ya, kami harapkan perpus ini bisa lebih dekat ke mahasiswa, terutama memfasilitasi era gadget sekarang ini, apalagi anak-anak sekarang kan cenderung pada berselancar lewat internet. Kami mendorong kalau bisa perpus difasilitasi tentang internet ini. Gitu ya, kalau bahasa Jawanya sambil berjemur, Pak. Agenda utama Kobar meliputi bincang literasi bersama Profesor Dr. Siska Desi Fatmaryanti, Magister Sains, serta sesi ngopi bareng gratis untuk para peserta. Dalam bincang literasi, membahas pentingnya literasi dalam membangun generasi muda yang berdaya saing. Iya, kalau ada ruang diskusi, oke. Ada ruang ini, oke. Tadi kegiatan yang dilakukan perpus ini bagus sekali, jadi mendekatkan perpustakaan ke generasi muda. Kan memang kita harus dengan gaya-gaya generasi muda ya, ini salah satunya dengan Kongko Bareng ini memang konsepnya memang sudah sangat sesuai. Tadi ini kita bicara literasi, jadi memang tadi literasi itu nggak hanya cuma baca dan nulis, tapi proses bagaimana kita berkomunikasi, literasi bagaimana kita literasi perpustakaan tadi sempat saya bahas juga, literasi perpustakaan dan juga literasi digital, dan kemudian cara kita berkomunikasi dengan orang itu yang jadi salah satu yang bisa menjadikan pengalaman untuk menjadi melek literasi itu di situ. Ibu tadi kan sempat disinggung bahwa dengan usia Ibu yang masih 40 ini sudah profesor ini, motivasi untuk anak-anak muda saat ini ya? Motivasi saya ingin sharing tadi kepada teman-teman mahasiswa anak-anak muda itu bahwa impian itu memang harus ditargetkan, harus diupayakan gitu, dan kita harus belajar dari banyak sisi gitu. Tidak hanya duduk di dalam ruang kelas dan itu kita kemudian tiba-tiba jadi seseorang, itu enggak, tapi kita harus belajar dari banyak hal gitu. Jadi saya sampaikan belajar dari organisasi, belajar berkomunikasi, belajar dari banyak ilmu lain, dan kemudian itu akhirnya memperkaya diri kita, dan akhirnya kita akan menemukan kita bakat kita di sini. Kita harus jadi orang yang orang yang profesional di bidang ini gitu. Itu proses yang harus dilalui teman-teman mahasiswa, dan bisa kalau semua diupayakan dan diusahakan seperti itu dari saya. Terima kasih. Selesai atau skripsi, penyerahan skripsi. Nah, hari ini sambil santai kita ngobrol perpustakaan, ngobrol literasi sambil ngopi. Kita ini kan kongko bareng, ngopi bareng. Kita akan mensosialisasikan perpus. Satu, yang kedua kayaknya dengan literasi. Literasi itu kan tujuannya bermacam-macam, tidak hanya membaca. Jadi sambil berbicara, Bu Profesor Siska itu beliau bisa menyelesaikan 7 buku dalam 7 tahun, banjir waktu 43 tahun beliau jadi profesor, tetapi dia masih sebagai ibu rumah tangga. Ini literasi bagi kami, bagaimana cara mengatur waktu, memanage waktu, membuat satu target sehingga
yang ditargetkan umur sekian harus menjadi profesor bisa dilaksanakan. Kita rencana per bulan, jadi kita akan buat satu obrolan kaitan dengan berbagai macam hal, terutama apa yang ada di jurusan atau prodi UMP, kaitannya dengan pendidikan, dengan teknik, pertanian, peternakan, hukum atau hal lain seperti kekerasan seksual dan hal yang lain yang sekarang masih menjadi satu bahan kajian. Baik secara jasmani, baik secara rohani, dan baik semuanya ya. Kemudian diharapkan juga dari teman-teman yang di sini juga kabarnya baik semua ya. Gimana teman-teman, baik semua ya? Masih muda, Dari Purworejo, Mahestia Andi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan. Ada ruang